لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dalam musim haji tahun 1445 Hijriah, sebanyak 44.795 jemaah haji dengan usia 65 tahun ke atas menjadi bagian dari 241.000 tamu Allah yang akan melaksanakan rukun Islam kelima. Atas dasar tersebut, Kementerian Agama kembali mengusung tema Haji Ramah Lansia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Masa tunggu jemaah haji di tanah air yang mencapai hingga puluhan tahun menjadi salah satu faktor banyaknya jemaah haji lansia. Pada musim haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, tercatat hampir 45.000 atau tepatnya 44.795 jemaah dengan usia 65 tahun ke atas. Bila dirasiokan berdasarkan total kuota jemaah haji reguler yaitu 213.320 orang. Hampir 21% jemaah tahun ini kategori lansia. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan haji tahun 2023 lalu yang mencapai 30% atau sebanyak 66.943 jemaah. Layanan haji ramah lansia menjadi prioritas Kemenak. Sejumlah ikhtiar dilakukan untuk membantu jemaah haji lansia bahkan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Mulai dari pengaturan komposisi pengkloteran hingga tempat duduk di pesawat saat penyusunan manifest penerbangan. Setibanya di Tanah Suci, para jemaah haji lansia langsung disambut sejumlah petugas haji yang disiagakan untuk membantu turun dari pesawat, menaiki bus, hingga menuju ke hotel. Selain itu, dalam rangka mendukung program Haji Ramah Lansia, petugas penyelenggara ibadah haji, PPIH Arab Saudi, menerima kiriman 100 kursi roda dari pusat. Alhamdulillah tadi kami sudah mengecek semua barang-barang yang dikirim, alhamdulillah lengkap 100 kursi roda dan sudah kami berangkatkan juga menggunakan truk menuju Dakar Mekah. Ya, rencananya kursi roda itu dalam rangka untuk mensukseskan program Haji Ramah Lansia ya, di mana akan digunakan pada saat operasional Armusna ya, tentunya di situ pasti kita akan banyak membutuhkan kursi roda untuk membantu para lansia. Untuk memperlancar mobilitas jemaah haji, pemerintah juga mengerahkan 450 bus sholawat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 armada bus sholawat khusus disiapkan untuk jemaah haji lansia. Bus sholawat khusus lansia tersebut didesain dengan pijakan yang lebih rendah agar kursi roda jemaah dapat masuk dengan mudah. Interior bus ini juga dirombak untuk memberikan ruang yang lebih luas di tengah bus. Secara umum, bahwa bis layanan antar kota, layanan sholawat itu kan menggunakan bis yang city bus, tetap aja yang low deck begitu ya, yang low deck. Tetapi khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk juga mungkin lansia, kita sudah menyiapkan bis yang spesial. Tidak hanya city bus atau yang low deck tadi, tetapi dengan bis memang fungsi dan peruntukannya untuk lansia. Bus sholawat akan melayani jemaah dari hotel masing-masing dengan pemberhentian di 2 terminal dekat Masjidil Haram, yaitu di Terminal Ship Amir di sebelah utara Masjidil Haram dan Terminal Jiyad di sebelah selatan Masjidil Haram. Tak hanya ketersediaan sejumlah fasilitas yang memudahkan jemaah haji lansia dan disabilitas dalam beribadah. Kesigapan para petugas haji dalam melayani jemaah juga menjadi hal penting dalam mensukseskan program Haji Ramah Lansia. Ketulusan para petugas haji tersebut pun membuat salah satu jemaah haji lansia terharu. Ini pelayanannya ini saya nggak bisa bayangkan, ya Allah. Allah yang membalaskan nantinya. Iya. Nenek dilayani apa tadi? Semua didorong sampai ke ini. Aduh, nggak bisa saya bayangkan. Ya. Allah yang membalaskan nantinya. Amin, 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 amin.
Berbeda dari penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kartu pintar atau smart card untuk dibagikan ke seluruh jemaah haji. Kartu elektronik yang dibuat khusus untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji ini juga bisa dipindai untuk mengetahui data jemaah. Penggunaan smart card ini juga untuk mencegah masuknya jemaah haji dengan visa di luar prosedural. Kami informasikan bahwa smart card itu adalah kartu yang nanti akan dipakai oleh jamaah haji untuk masuk ke masyair Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Oleh karena itu, setiap jamaah yang akan masuk ke area masyair wajib menggunakan smart card. Penggunaan smart card akan dimulai saat pergerakan jemaah ke Arafah pada 14 Juni. Jemaah yang tidak memiliki smart card dilarang masuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Adapun skema penggunaan smart card sebagai berikut. Bus akan datang ke hotel jemaah bersama petugas yang membawa alat scan barcode. Petugas melakukan scan barcode pada smart card jemaah sehingga namanya muncul dalam manifest. Jemaah yang sudah di-scan barcode dipersilakan menaiki bus. Jika sudah penuh, manifest akan ditutup dan pintu bus akan disegel. Bus berangkat menuju Arafah. Pintu bus baru akan dibuka setelah sampai di depan pintu masuk setiap maktab. Dilarang membuka pintu segel kecuali setelah bus sampai maktab di Arafah. Jika kedapatan segel robek atau rusak, jemaah dalam bus tidak boleh masuk ke Arafah. Dalam perjalanan dari Makkah ke Arafah akan ada pemeriksaan yang dilakukan secara acak oleh pihak keamanan umum. Smart Card merupakan implementasi pelaksanaan peraturan Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa orang yang berhaji tanpa izin hukumnya berdosa. Lalu bagaimana persiapan pemerintah Indonesia untuk menghadapi puncak ibadah haji tahun ini, khususnya bagi jemaah haji lansia? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi.